Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Trisno Sakti Herwanto. Saya adalah dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Kali ini saya akan memberikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dan untuk kesempatan kali ini, saya memberikan penjelasan mengenai mata kuliah manajemen publik sebagai pernyataan diri saya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pernyataan diri saya di bidang pengajaran, saya akan menjelaskan pendekatan DIA yang saya gunakan di kesempatan kali ini. D atau delivery merujuk pada cara saya menyampaikan materi. Interaction merujuk pada upaya saya membangun interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir, A atau assessment adalah upaya saya untuk mendesain, menyusun, dan memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa. Mata kuliah manajemen publik memiliki deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik manajemen sektor publik yang melibatkan berbagai aktor, meliputi negara atau pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan, baik yang bersifat regional, nasional, maupun internasional, dan juga aktor-aktor non-negara lainnya yang terlibat dalam aktivitas manajemen publik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bersifat wajib dan diselenggarakan di semester kedua atau semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjadi dasar bagi mata kuliah di rumpun manajemen publik. Untuk itu, mata kuliah ini juga menjadi dasar yang penting bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah turunan di rumpun manajemen publik, seperti keuangan negara, manajemen sumber daya manusia, dan mata kuliah lain di semester-semester berikutnya. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa harus mampu merumuskan konsep manajemen publik. Berikutnya, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan manajemen publik. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan berbagai alternatif solusi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara mandiri. Ketiga CPMK ini menginduk pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditentukan. Untuk itu, mata kuliah ini tentu mendukung pencapaian profil lulusan program studi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa materi yang disajikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma administrasi publik menuju manajemen publik. Materi ini mengajak mahasiswa untuk mengadopsi cara kerja sektor swasta yang dapat diterapkan di sektor publik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen di sektor publik. Setelah itu, mahasiswa mengenal konsep serta prinsip manajemen publik. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perspektif administrasi publik diberikan kepada mahasiswa agar mereka memahami urgensi, kehadiran, dan keberadaan pemerintah. Setelah itu, diberikan berbagai tema-tema
atau materi-materi yang merupakan turunan dari manajemen publik, seperti manajemen pemasaran sektor publik, manajemen perusahaan publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, manajemen finansial sektor publik, manajemen strategi sektor publik, manajemen kinerja sektor publik, manajemen proses sektor publik, dan manajemen teknologi informasi komunikasi sektor publik. Setelah mahasiswa mendapatkan seluruh materi ini, mahasiswa kemudian diperkuat dengan materi analisis praktik manajemen publik. Terkait sumber pustaka dan referensi, terdapat beberapa buku yang telah saya unggah secara daring di LMS atau Learning Management System yang sudah disediakan oleh kampus kami. Selain itu, sumber-sumber pendukung lainnya juga dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh mahasiswa dalam bentuk akses jurnal yang dilanggan oleh universitas secara cuma-cuma. Pada mata kuliah ini, saya memberikan metode penyampaian materi yang berpusat pada mahasiswa. Metode itu saya jabarkan ke dalam metode ekspositorik, atau metode di mana saya memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan dan memperoleh pemahaman. Yang kedua, yaitu metode kooperatif. Adalah metode di mana mahasiswa berproses belajar dan saling membantu satu sama lain. Terakhir, metode penyampaian yang berpusat pada mahasiswa saya hadirkan dengan metode kolaboratif. Di sini, mahasiswa distimulasi untuk melakukan proses belajar secara berkelompok. Terkait dengan media pembelajaran, terdapat berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan di mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu komputer yang telah disediakan di kelas-kelas perkuliahan. Yang kedua, Learning Management System yang telah disediakan oleh universitas kami. Yang ketiga, slide presentasi atau PowerPoint. Yang keempat, akses pustaka dan jurnal yang diberikan dan difasilitasi oleh perpustakaan. Dan yang terakhir adalah situs web pemerintah dan aktor non-pemerintah yang dapat diakses untuk memberikan pengayaan materi terkait dengan praktek manajemen publik. Di awal perkuliahan, saya biasa menjelaskan RPS atau Rancangan Pembelajaran Semester, termasuk dengan penjelasan bobot tugas, UTS, dan UAS. Bobot penilaian itu telah ditetapkan ke dalam pembobotan nilai untuk tugas sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Secara lebih jelas, penilaian mahasiswa dapat dijelaskan pada bagian ini, yang juga telah disajikan di dalam RPS. Untuk memperjelas situasi penyampaian materi dan proses perkuliahan, berikut divisualisasikan proses pengajaran yang saya berikan pada salah satu pertemuan mata kuliah manajemen publik dengan materi manajemen sumber daya manusia. Baik, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Serius, sudah pada makan siang? Belum ya? Tapi luar biasa, meskipun belum makan siang, semangat teman-teman ini terlihat dan sangat antusias mengikuti kuliah kita pada siang hari ini. Nah, hari ini masih di mata kuliah manajemen publik, kita akan belajar materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Ya, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar manajemen perusahaan negara, dan seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal perkuliahan kita bahwa manajemen sumber daya manusia ini menjadi salah satu bagian penting dalam manajemen publik. Ya. Nah, sebelumnya kita review dulu yuk
materi minggu lalu gitu ya. Kalau kita berbicara materi minggu lalu, kita berbicara konsep dan prinsip perusahaan publik ya. Perusahaan publik ini menjadi salah satu bagian penting juga di dalam manajemen publik. Dan kalau kita berbicara kenapa sih perusahaan publik ini perlu dibahas di mata kuliah ini, begitu ya. Ada latar belakang bahwa sumber daya sektor publik ini terbatas. Ya, uang yang dimiliki negara paling tidak itu sangat terbatas. 20% APBN misalnya yang digunakan untuk pendidikan ternyata belum juga bisa menyelesaikan semua masalah di bidang pendidikan ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada kegagalan produksi barang dan jasa publik. Ketika sebuah mekanisme pengadaan barang dan jasa itu diserahkan seutuhnya kepada pemerintah, tentu pemerintah juga tidak mampu melakukannya sendiri. Sebaliknya kalau kita bisa berikan itu ke mekanisme pasar, pasar juga mengalami kegagalan pasar. Artinya harus ada fungsi yang berimbang. Dan di sini sebenarnya perusahaan publik itu menjadi sebuah jawaban untuk dikelola dan bisa menghubungkan aktor-aktor yang berkepentingan. Dan kalau kita berbicara juga perusahaan publik gitu ya, di semester, maksud saya di pertemuan minggu lalu begitu, kita bisa lihat bahwa ada tujuan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan publik ini akan tercapai ketika kita berbicara manajemen perusahaan negara. Ya, artinya di sini barang dan jasa publik sebagai anak administrasi publik kita harus menjamin agar barang dan jasa publik itu bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kenapa? Ya, di mata kuliah yang lalu di ekonomi misalnya teman-teman belajar bahwa ada yang namanya barang publik. Ya, barang publik itu barang yang tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak punya daya beli sebenarnya, dan itu harus diselenggarakan. Sehingga kemudian diskusi mengenai perusahaan publik ini juga menjadi penting. Ya, harus ada efektivitas dan efisiensi ya terkait dengan sumber daya dalam tata kelola perusahaan publik. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya manajemen perusahaan publik yang profesional. Harusnya seperti apa? Ya, seharusnya perusahaan publik atau perusahaan negara ini dikelola secara lebih etis. Kita sudah kenal ada nilai publicness, ya, nilai yang selalu berfokus pada kepentingan masyarakat umum, ya, nilai yang selalu berfokus pada advokasi bagi masyarakat yang kurang beruntung dan tidak memiliki daya beli dan seterusnya. Ya, perusahaan publik atau perusahaan negara ini juga perlu kita kelola secara akuntabel, efektif, ya, dan strategis dan seterusnya. Nah, itu sedikit review materi minggu lalu begitu. Nah, kita sekarang masuk di materi ini supaya lebih keluar lagi idenya gitu ya, supaya teman-teman punya imajinasi yang baik begitu. Saya ingin bertanya dulu. Kita mulai dengan pertanyaan. SDM sektor publik, sumber daya manusia. Pertanyaannya, mengapa sih manusia itu perlu dikelola? Ada yang punya ide mungkin di sini? Silakan. Perlu dikelola karena agar potensi yang dimiliki setiap individu itu bisa tersalurkan atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Cindy. Ya, saya yakin suatu saat mungkin Cindy ketika dimanapun dia bekerja, dia sudah bisa menerapkan pandangan yang tepat bagaimana SDM itu seharusnya dikelola. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana sih perkembangan paradigmanya dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Kita akan lihat slide berikutnya. Jadi kenapa sih sumber daya manusia khususnya di sektor publik ini perlu dikelola? Yang pertama, sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang intelek. Bahkan ada yang menyebut bahwa sumber daya manusia itu adalah sumber daya intelektual. Bayangkan teman-teman, ada sumber daya finansial yang bersifat mati, ya, tidak dinamis dan seterusnya. Ada material, ya. Kalau kita berbicara sumber daya dimiliki organisasi, ada pendekatan 5M ya. Masih ingat ya? Apa saja? Money, duit, uang. Man, machine, method, material. Man, money, material, machine, method. Ya. Dan di antara itu semua kita tahu manusia yang paling dinamis. Nah, artinya apa? Sumber daya intelektual ini punya kreativitas dan inovasi yang dampaknya jauh lebih besar ketika dimanfaatkan oleh organisasi. Itu terkait dengan jawaban Cindy tadi. Yang kedua, modal penting organisasi untuk mengoperasionalisasikan sumber daya yang lain.
uang tidak akan bisa jalan ketika tidak dioperasionalisasikan oleh manusia. Sebaliknya, uang mungkin bisa jalan tetapi tidak efektif efisien ketika manusia melakukan kesalahan dalam pengelolaannya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa paham, oh ternyata manusia ini penting sekali perannya. Ya. Yang ketiga, modal penting organisasi untuk mencapai visi dan misi. Karena yang running atau yang menyelenggarakan atau yang menjalankan organisasi kesehariannya itu adalah manusia. Dan yang terakhir, seperti yang sudah-sudah juga, selalu isunya adalah keterbatasan finansial sektor publik. Ya, pendekatan yang lama berbicara bahwa pegawai ini sudahlah, kita adakan saja, digaji berapapun kita bayar. Tetapi hari ini sektor publik tidak bisa seperti itu. Dibandingkan untuk belanja pegawai, mending kita belanja untuk hal-hal yang lebih produktif. Belanja kebijakan kita harus ditingkatkan, program dan seterusnya. Nah, ini alasan kenapa sih kemudian MSDM ini juga menjadi bagian dari manajemen publik. Jadi kenapa sih SDM ini kemudian menjadi bagian dari manajemen publik? Nah, secara sederhana teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah MSDM begitu ya di semester yang lebih lanjut saya pikir. Tetapi di sini pengantar saja bahwa kalau kita berbicara paradigma Human Resource Management yang menjadi paradigma MSDM itu terjadi perpindahan ini antara yang tadinya sangat tradisional kemudian bergerak ke human relations, dan yang terakhir adalah human resource management itu sendiri yang menjadi dasar atau basis mengapa MSDM ini kemudian ada. Nah, dulu sebelum revolusi industri, jauh sebelum revolusi industri, ya, di pendekatan tradisional, manusia itu masih dianggap sebagai faktor produksi. Artinya apa? Di sini bisa dipahami situasinya bahwa manusia ini belum terlalu dihargai. Ya, dan yang di sini dilihat adalah intinya manusia itu bekerja atas nama produktivitas, titik. Di situ kita bisa lihat bahwa ada mungkin hak-hak kebutuhan manusia yang tidak diperhatikan. Dan ketika revolusi industri, mulai ada teori atau pendekatan yang baru, yaitu human relations. Teori yang intinya apa? Intinya memanusiakan manusia, menempatkan manusia itu sebagai sebuah entitas yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Artinya apa di sini? Yang pertama jelas fokusnya kebutuhan manusia, ya. Yang kedua juga di sini perlu diperhatikan ada interaksi sosial yang perlu dibangun agar manusia di dalam organisasi itu dapat bekerja dengan nyaman dan itu bisa menjamin ketercapaian tujuan organisasi, ya. Kemudian ketiga, komunikasi. Ini juga masih berkaitan dengan kebutuhan manusia. Manusia itu butuh komunikasi, butuh kebutuhan yang ditanyakan langsung dan seterusnya, butuh konfirmasi ketika misalnya pekerjaannya sedang tidak bagus, ada apa dan seterusnya, ada kendala apa dan seterusnya. Sangat-sangat humanum, ya. Lalu kemudian motivasi sekaligus penghargaan. Manusia ini butuh sebuah motivasi, dan penghargaan ini juga merupakan kebutuhan manusia yang perlu diperhatikan. Nah, pada akhirnya muncullah human resource management yang di sini melihat bahwa itu tadi manusia itu adalah sumber daya yang sumber daya intelektual, ya, yang bahkan tidak hanya punya kinerja yang baik, memiliki kinerja yang baik, tetapi juga apa? Memiliki inovasi yang sangat penting bagi organisasi. Dan akhirnya juga inovasi ini dibutuhkan karena organisasi menghadapi lingkungan yang sangat dinamis. Luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada para penemu atau tokoh-tokoh yang kemudian mengeluarkan teori pendekatan mengenai human resources management ini, ya. Dan pada akhirnya kita akan sedikit lebih sederhanakan, teman-teman. Jadi sebenarnya MSDM terutama di sektor publik ini apa sih? Ini ada beberapa bagian yang saya stabilo begitu. Jadi yang pertama jelas itu tata kelola sumber daya manusia, ya. Tetapi fokusnya apa? Yang pertama mencapai tujuan organisasi. Tetapi ingat bahwa tidak sampai di situ. Ya, kita juga memerlukan tata kelola sumber daya manusia untuk membuat organisasi menjadi inovatif karena lingkungan terus berubah. Yang paling simpel sekarang kalau kita berbicara digitalisasi misalnya. Ya, bagaimana pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan di sektor publik itu melibatkan digitalisasi. Dan ternyata tidak semua generasi bisa mengikutinya dan seterusnya. Padahal sekarang era yang dilayani oleh sektor publik itu adalah era-era generasi yang sudah melek digital.
Jadi mau tidak mau organisasi publik harus berubah. Nah, ini yang saya paling suka dan ini seharusnya bisa memotivasi teman-teman kalau nanti teman-teman mau bikin skripsi ya. Sehingga sebenarnya MSDM itu seperti apa sih rumusnya? Ternyata MSDM itu adalah penggabungan dari fungsi manajemen di sebelah kiri. Anda sudah dapat mata kuliah asas-asas manajemen di semester 1, ya kan? Mengapa itu juga manajemen publik diberikan di semester ini gitu. Dan penggabungan antara manajemen dan fungsi SDM. Fungsi SDM itu ada fungsi rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, pelatihan dan pengembangan serta pensiun. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari beberapa teori yang paling mudah, tetapi nanti ada berbagai sumber nggak ada masalah. Misalnya contoh kalau teman-teman menggunakan fungsi manajemen, ini kebetulan POAC ya, Planning, Organizing, Evaluating, Controlling. Teman-teman mungkin ada yang pakai POSDECOP dan yang lain nggak ada masalah. Ya, tetapi intinya apa? MSDM ini sebenarnya kalau kita lihat secara jelas itu penggabungan dari dua fungsi itu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat lagi ada berbagai tema yang muncul dan bisa kita teliti ke depannya. Meskipun ini hanya pengantar, tapi teman-teman bisa teliti untuk kedepannya. Misalnya contoh fungsi manajemen perencanaan. Saya tulis perencanaan. Perencanaan ini bisa perencanaan macam-macam. Perencanaan rekrutmen, perencanaan seleksi, perencanaan penempatan, dan seterusnya. Jadi kalau kita baru berbicara perencanaan saja, kita sudah punya banyak alternatif kajian untuk dianalisis. Atau sebaliknya, kalau teman-teman sukanya rekrutmen, saya suka rekrutmen mas. Oke, nggak ada masalah. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang mau kamu lihat? Apakah perencanaan rekrutmennya? Apakah pengorganisasian rekrutmennya? Apakah aktualisasi rekrutmennya? Ataukah pemantauan dan evaluasi rekrutmennya? Ya, artinya di sini matriks yang cukup sederhana ini bisa membantu kita mengkaji fenomena manajemen sumber daya manusia yang sedang terjadi di sektor publik. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fani? Oh, silakan. Christine, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya soal tadi perkembangan paradigma human resource management. Terakhir itu kan di perkembangannya terakhir di human resource management. Terus tadi sempat dimention soal perubahan lingkungan yang dinamis. Tadi Mas Hafiz juga sempat mention soal kalangan muda saat ini tuh kalangan yang melek terhadap digital. Apakah mungkin paradigma tersebut bisa berkembang, muncul paradigma baru berkaitan dengan perubahan lingkungan yang dinamis, kaitannya dengan digital governance mungkin, atau dengan perkembangan artificial intelligence saat ini? Terima kasih. Terima kasih, kita kasih applause dong untuk Christine. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah intinya perkembangan yang ada saat ini termasuk digitalisasi itu turut mengubah teori, pendekatan, paradigma yang ada di human resource management? Kebetulan di awal tahun ini saya mengeluarkan buku sebagai editor digitalisasi MSDM sektor publik. Teman-teman nanti bisa lihat ya, mungkin untuk Christine saya kasih cuma-cuma karena sudah bertanya hari ini gitu ya. Tetapi di situ saya mencoba menjelaskan bahwa ada kecenderungan itu. Ada kecenderungan bahwa digitalisasi ini sudah menjadi konteks ya di semua aspek, termasuk juga administrasi publik, dalam hal ini manajemen publik. Ya, dan kalau kita berbicara digitalisasi, ada bahasan khusus nanti di akhir semester, rasanya setelah UTS ya, terkait dengan apa itu atau bagaimana digitalisasi itu dalam manajemen publik. Terima kasih sekali Christine, pertanyaannya luar biasa. Dan sebenarnya satu hal lagi ya, perubahan paradigma itu hal yang sangat dinamis. Jadi mungkin yang Anda pelajari 10 tahun lagi akan ada paradigma baru, seperti paradigma administrasi publik. Dari yang tadinya old public administration, new public management, yang kemudian menjadi basis manajemen publik ini sendiri, dan seterusnya. Ya, sampai new public governance dan seterusnya. Jadi teori ini terus berkembang begitu. Terima kasih pertanyaannya, dan sebelum kita mengakhiri kuliah kita siang hari ini begitu ya, ada hal yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tugas untuk minggu depan, untuk membuat teman-teman ini lebih paham lagi secara praktis kira-kira manajemen sumber daya manusia ini bagaimana. Nah, saya sudah share soalnya ya, penjelasan lebih detailnya di LMS kita, IDE gitu ya. Jadi ini tugas untuk minggu depan di hari Kamis, tolong di-upload sebelum pukul 23.59 ya. Dan di sini adalah buatlah
analisis kritis terhadap salah satu praktik MSDM, ya. Apakah praktik MSDM-nya perencanaan apapun atau pengorganisasian apapun atau apapun itu, ya, yang tadi saya sudah jelaskan melalui matriks tadi, ya, buatlah analisis kritis terhadap salah satu praktik MSDM sektor publik. Anda boleh menganalisis di tingkat lokal, regional maupun nasional, nggak ada masalah. Apakah lembaga instansi pemerintahan di pusat seperti kementerian dan seterusnya, ataukah regional, apakah kemudian di tingkat lokal, itu juga nggak ada masalah. Ya, tetapi variabel analisisnya apa? Dua. Di sini yang harus Anda hadirkan adalah bagaimana sih efektivitas MSDM ini terhadap kinerja organisasi. Ya, efektivitas dari misalnya contoh perencanaan rekrutmen atau kemudian misalnya pelaksanaan rekrutmen itu terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, bagaimana sih efektivitas MSDM dalam menjawab perubahan lingkungan. Karena saya yakin kalian generasi-generasi yang inovatif, pendekatannya pun juga sudah pendekatan yang sangat inovatif. Ya, sehingga saya pikir dua hal ini menjadi hal yang penting. Silahkan gunakan referensi yang relevan, gunakanlah akses perpustakaan juga yang kita bisa unduh secara gratis, ada banyak jurnal di sana. Ya. Saya pikir itu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian pertemuan kita siang hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di kelas dan jam yang sama. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat siang.